Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan ulang materi mengenai perumusan visi, tujuan, dan strategi organisasi untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Nama saya Eva Rizky Maulida, NIM 23030107. Saya Kia Elsa Sabila Isya Putri, NIM 2303011041. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah pengertian dari visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi sendiri. Yang pertama adalah visi. Visi merupakan pernyataan singkat dan jelas mengenai gambaran masa depan organisasi. Visi ini menjelaskan kemana arah organisasi akan dibawa dan kondisi seperti apa yang ingin dicapai di masa depan. Jadi, visi bukan tentang apa yang dilakukan sekarang, melainkan tentang cita-cita jangka panjang organisasi. Selanjutnya adalah misi. Misi merupakan kegiatan utama yang dilakukan organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Visi menjelaskan apa yang dilakukan organisasi, bagaimana cara kerjanya, serta apa yang membedakannya dengan organisasi lain yang sejenis. Kemudian ada tujuan dari organisasi. Tujuan adalah kondisi atau hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan bersifat lebih konkret dibandingkan visi dan dapat diukur pencapaiannya. Yang terakhir adalah strategi. Strategi merupakan cara atau langkah yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa strategi yang tepat, visi dan tujuan organisasi akan sulit untuk diwujudkan. Yang selanjutnya adalah manfaat dari visi. Slide ini menjelaskan manfaat penting dari visi bagi organisasi. Yang pertama adalah visi bukan merupakan fakta, tetapi visi berfungsi sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan. Dengan visi, organisasi memiliki arah yang jelas sehingga tidak berjalan tanpa tujuan. Visi juga mampu memberikan arahan dan dorongan bagi seluruh anggota organisasi. Anggota organisasi menjadi lebih termotivasi karena memahami tujuan besar yang ingin dicapai bersama. Selain itu, visi juga dapat menginspirasi anggota organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan. Visi juga menjembatani kondisi organisasi saat ini dengan kondisi yang diharapkan di masa depan. Dengan adanya visi, organisasi menjadi lebih dinamis, terus berkembang, dan tidak bersifat statis. Selanjutnya adalah proses untuk membuat visi. Yang pertama adalah dimulai dari tim kepemimpinan menetapkan garis waktu. Selanjutnya dilakukan pemindaian lingkungan untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Yang ketiga adalah disusun pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mengganti pandangan para pemimpin mengenai masa depan organisasi. Dari hasil wawancara tersebut, disusun rancangan visi awal. Rancangan visi ini kemudian dibagikan kepada seluruh anggota organisasi untuk mendapatkan masukan. Setelah itu, visi dapat diperbaiki dan disempurnakan sehingga mendapatkan komitmen dari tim kepemimpinan. Tahap terakhir adalah menilai dampak dari visi tersebut dan menyusun rencana tindakan yang jelas agar visi dapat diwujudkan. Selanjutnya adalah tahap-tahap dari penyusunan misi itu sendiri. Tahap pertama adalah melakukan brainstorming, yaitu menyimpulkan kata-kata atau konsep yang menggambarkan organisasi. Setelah itu, kata-kata tersebut dikombinasikan menjadi kalimat yang sesuai dengan misi organisasi. Kemudian dilakukan pemfokusan pada kata-kata yang paling penting dan penyusunan prioritas utama. Selanjutnya, kata-kata tersebut diedit agar menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Tahap terakhir adalah pelaksanaan, yaitu penetapan misi tersebut dalam kegiatan organisasi sehari-hari. Selanjutnya adalah kriteria misi yang baik. Misi yang baik harus memenuhi beberapa kriteria.
Yang pertama adalah misi harus berfokus pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Selain itu, misi harus menghindari penggunaan jargon atau kata-kata yang tidak bermakna. Misi juga harus mampu mengomunikasikan arah organisasi secara jelas dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga tetap relevan meskipun kondisi lingkungannya itu berubah-ubah. Yang artinya dapat diterapkan selama bertahun-tahun sejak saat ditetapkan dalam area cukup luas. Selanjutnya adalah komponen dari misi. Di sini ada 9 komponen dari misi itu sendiri. Yang pertama adalah konsumen. Komponen konsumen ini menjelaskan siapa pihak yang dilayani oleh organisasi. Konsumen bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi lain. Dengan menentukan konsumen secara jelas, organisasi itu dapat memahami kebutuhan, keinginan, dan harapan pihak yang dilayani sehingga produk atau jasa yang diberikan menjadi tepat sasaran. Yang kedua adalah produk atau jasa. Komponen ini menjelaskan apa yang dihasilkan atau ditawarkan oleh organisasi kepada konsumennya. Produk atau jasa harus disebutkan secara jelas agar masyarakat mengetahui nilai utama yang diberikan oleh organisasi dan manfaat apa yang bisa diperoleh. Yang keempat adalah pasar. Pasar menunjukkan wilayah atau segmen yang menjadi target organisasi baik secara geografis maupun demografis. Dengan menentukan pasar yang jelas, organisasi dapat menyusun strategi yang sesuai dengan karakteristik konsumen yang dituju. Selanjutnya adalah teknologi. Komponen teknologi menjelaskan sejauh mana organisasi memanfaatkan teknologi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Teknologi yang digunakan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan daya saing organisasi dalam menghadapi persaingan. Yang kelima adalah profit atau keberlanjutan. Komponen profit menunjukkan tujuan organisasi dalam memperoleh keuntungan atau menjaga keberlanjutan usaha. Profit penting agar organisasi dapat terus beroperasi, berkembang, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang keenam adalah filosofi. Filosofi mencerminkan nilai-nilai keyakinan dan prinsip yang dianut oleh organisasi. Filosofi ini menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan perilaku seluruh anggota organisasi, sehingga organisasi memiliki identitas dan karakter yang jelas. Yang ketujuh adalah self-concept atau konsep diri organisasi. Self-concept menjelaskan keunggulan utama atau kekuatan yang dimiliki organisasi dibandingkan dengan organisasi lain. Komponen ini menunjukkan jati diri organisasi dan menjadi pembeda utama dalam persaingan. Yang kedelapan adalah publik. Komponen publik berkaitan dengan tanggung jawab sosial organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Organisasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Yang kesembilan adalah pekerja atau karyawan. Komponen pekerja menekankan pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi. Organisasi perlu memperhatikan kesejahteraan, pengembangan, dan motivasi karyawan karena karyawan merupakan aset utama dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah pengertian dari sasaran organisasi. Sasaran organisasi adalah hasil konkret yang ingin dicapai oleh organisasi sebagai tindak lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bentuk operasional dari tujuan, sehingga sasaran harus lebih spesifik, terstruktur, dan dapat dievaluasi. Jika visi tadi itu menjawab ingin menjadi apa, misi menjawab apa yang dilakukan, tujuan menjawab apa yang ingin dicapai, maka sasaran organisasi menjawab bagaimana dan sejauh mana tujuan tersebut direalisasikan. Sasaran organisasi sendiri memiliki beberapa karakter penting. Yang pertama adalah berorientasi pada hasil, yaitu bukan sekedar aktivitas belaka, tetapi juga berfokus pada hasilnya. Yang kedua adalah dapat diukur, sehingga pencapaiannya itu bisa dinilai. Yang ketiga adalah realistis, yaitu sesuai dengan sumber daya organisasinya. Dan yang terakhir adalah memiliki batas waktu, agar tidak bersifat mengambang. Jadi tanpa sasaran yang jelas, organisasi itu akan kesulitan menentukan prioritas kinerja dan menilai keberhasilan program yang dijalankan. Selanjutnya adalah kriteria untuk mempersiapkan tujuan jangka panjang dari organisasi itu sendiri. Di sini ada 7 kriteria tujuan jangka panjang. Yang pertama adalah dapat diterima.
Jadi tujuan itu harus diterima oleh seluruh anggota organisasi, terutama pihak yang terlibat langsung dalam pencapaiannya. Jika tujuan ditetapkan secara sepihak dan tidak dapat diterima, maka akan muncul resistensi dan rendahnya komitmen kerja. Yang kedua adalah fleksibel. Jadi lingkungan organisasi itu harus selalu berubah kan, baik dari sistem ekonomi, teknologi, maupun kebijakan. Oleh karena itu, tujuan jangka panjang harus memiliki ruang penyesuaian tanpa menghilangkan arah utama di organisasi. Yang ketiga adalah terukur. Jadi tujuan harus dapat dinilai secara kuantitatif atau kualitatif. Tujuan yang tidak dapat terukur akan menyulitkan organisasi dalam mengevaluasi kinerja dan menentukan langkah perbaikan. Yang keempat adalah dapat memotivasi. Tujuan yang baik harus mampu mendorong semangat kerja organisasi. Tujuan tidak boleh terlalu mudah, tetapi juga tidak boleh terlalu sulit, agar tetap menantang dan memotivasi. Yang kelima adalah sesuai. Jadi tujuan harus selaras dengan visi, misi, nilai organisasi, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Tujuan yang tidak sesuai akan menyebabkan pemborosan sumber daya. Yang keenam adalah dapat dipahami. Jadi tujuan harus dirumuskan dengan bahasa yang sederhana, jelas dan tidak ambigu agar dapat dipahami secara mendalam dan seragam oleh seluruh anggota organisasi. Yang ketujuh adalah dapat dicapai. Tujuan harus realistis, yaitu tujuan yang terlalu ideal itu tanpa mempertimbangkan kondisi nyata akan menurunkan kepercayaan dan semangat anggota organisasinya. Selanjutnya adalah klasifikasi macam-macam sasaran. Yang pertama adalah berdasarkan hierarki dan unsur-unsur organisasi. Yang pertama adalah tujuan utama organisasi dan tujuan departemen. Di sini maksudnya itu sasaran utama organisasi itu sasaran strategis yang menjadi fokus utama. Sedangkan sasaran departemental itu maksudnya itu sasaran masing-masing unit kerja yang mendukung sasaran utama. Lalu ada sifat kepentingan juga. Di sini ada sasaran primer, yaitu sasaran utama yang harus dicapai, dan sasaran sekunder, yaitu sasaran tambahan yang mendukung sasaran primer. Selanjutnya adalah berdasarkan waktu. Yang pertama adalah sasaran jangka pendek. Ini fokus pada pencapaian cepat dan operasional, biasanya mendukung sasaran yang lebih besar. Yang kedua adalah sasaran jangka menengah, yaitu menjadi penghubung antara sasaran jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya adalah sasaran jangka panjang. Di sini berkaitan langsung dengan arah strategis dari organisasi itu sendiri. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kepentingan orang, yaitu sasaran individual, yaitu berkaitan dengan pengembangan dan kinerja dari individu itu sendiri. Yang kedua adalah sasaran sosial, yaitu berkaitan dengan kesejahteraan bersama masyarakat atau lingkungan. Selanjutnya adalah berdasarkan ruang lingkup. Di sini ada sasaran internal organisasi, yaitu berkaitan dengan efisiensi, kredit, kualitas kerja, dan sumber daya internal. Lalu ada juga sasaran eksternal organisasi. Di sini berkaitan dengan pelanggan, mitra, dan masyarakat luas. Selanjutnya adalah proses merumuskan sasaran organisasi. Yang pertama adalah review misi dan tujuan. Jadi organisasi itu harus memastikan bahwa sasaran yang dirumuskan itu tidak menyimpang dari visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah menetapkan hasil yang diinginkan. Jadi hasil itu harus dirumuskan secara spesifik agar tidak terjadi perbedaan interpretasi antar unit kerja. Yang ketiga adalah menetapkan kerangka waktunya. Kerangka waktu itu diperlukan agar sasaran dapat dikontrol dan dievaluasi secara berkala. Yang terakhir adalah membangun akuntabilitas. Jadi setiap sasaran harus memiliki penanggung jawab yang jelas agar pelaksanaannya dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah prinsip perumusan tujuan. Di sini ada lima prinsip. Yang pertama adalah rumusan tujuan harus jelas. Jadi tujuan itu harus dinyatakan secara spesifik dan tidak multitafsir agar seluruh anggota memiliki pemahaman yang sama. Yang kedua adalah realistis dan memiliki prioritas, yaitu tujuan harus disusun berdasarkan tingkat kepentingan dan kemampuan organisasi agar pelaksanaannya efektif.
Yang ketiga adalah jangan dicampur adukan dengan aktivitas-aktivitas yang diinginkan. Tujuan berfokus pada hasil akhir, sedangkan aktivitas adalah cara untuk mencapainya. Jadi keduanya itu tidak boleh tertukar. Yang keempat adalah menghindari pernyataan ganda, yaitu tujuan harus sederhana dan fokus agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan. Yang kelima adalah rumusan tujuan harus sesuai arahan dan hasil kerja yang diinginkan. Maksudnya itu tujuan itu harus mendukung arah strategis organisasi dan menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Di sini ada proses perumusan tujuan. Proses perumusan tujuan hendaknya melibatkan individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Jadi dalam proses perumusan tujuan itu tidak boleh dilakukan secara tertutup oleh satu orang saja. Harus melibatkan individu-individu yang lain yang akan memikul tanggung jawab. Yang kedua, manajer puncak sebagai perumusan tujuan umum hendaknya bertanggung jawab untuk menurunkan tujuan-tujuan pada tingkatan-tingkatan lebih rendah. Penurunan tujuan ini memiliki peran sebagai perumus tujuan umum atau visi besar organisasi. Tetapi tugas mereka tidak berhenti di situ. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa tujuan besar yang diturunkan itu menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil, spesifik, dan operasional pada setiap tingkatan organisasi yang lebih rendah. Sehingga terjadi keselarasan kerja. Yang ketiga, tujuannya harus bersifat realistis yang diselarakan dengan lingkungan internal dan eksternal, baik pada waktu sekarang maupun di waktu yang akan datang. Yang keempat, ada tujuan harus jelas, beralasan, dan bersifat dapat memotivasi para anggota organisasi. Yang kelima, tujuan-tujuan umum hendaknya dinyatakan secara sederhana agar mudah dipahami dan diingat oleh para pelaksana. Yang keenam, tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum organisasi. Dan yang terakhir, manajemen harus selalu meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan dan bila perlu mengubah dan memperbaikinya sesuai dengan perkembangan lingkungan. Selanjutnya ada kegunaan tujuan. Kegunaan tujuan meliputi yang pertama menjadi pedoman dalam menetapkan haluan organisasi, pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur organisasi, dan penentuan macam pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, menjadi arah semua kegiatan atau pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, membantu pengorganisasian dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, menambah semangat semua anggota organisasi untuk bekerja menyumbangkan kompensasinya bagi keberhasilan organisasi. Yang kelima, sebagai dasar perubahan dan pengembangan organisasi untuk dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Yang keenam, sebagai dasar kerjasama dengan organisasi yang sejenis. Yang ketujuh, sebagai tolak ukur yang objektif untuk mengukur, membandingkan, dan menilai pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. Serta yang terakhir, memudahkan setiap anggota untuk menyesuaikan dan menyempurnakan tujuan pribadinya dalam bekerja untuk kepentingan organisasi. Selanjutnya ada hubungan antara visi, misi, dan tujuan. Menurut Levin, visi efektif membuat gambaran masa depan di mana misi dimajukan dan di mana tujuan serta strategi mencapai dengan sukses sesuai dengan nilai-nilai dan filosofi organisasi. Tujuan adalah hasil akhir dari sebuah aktivitas yang direncanakan. Tujuan akan menyatakan apa yang harus dicapai dan kapan tujuan harus dapat dikuantifikasikan jika mungkin. Jadi, intinya, visi itu adalah gambaran ideal masa depan. Contohnya, mau jadi apa kita nantinya. Sedangkan misi itu kegiatan utama dan nilai-nilai organisasi. Contohnya itu apa yang harus kita lakukan setiap hari untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya tujuan. Tujuan itu hasil spesifik yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi apa targetnya?
Yang terakhir ada strategi. Strategi ini tuh adalah pola tindakan dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Seperti bagaimana cara kita memenangkan persaingan dan semacamnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sasaran organisasi. Yang pertama ada sasaran yang dinyatakan, itu sasaran yang dinyatakan kepada masyarakat luas. Jadi pernyataan-pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh organisasi kepada masyarakat luas. Bisa masyarakat luas, pemegang saham, atau pihak eksternal lainnya. Biasanya juga bersifat idealis, positif, dan terkadang bersifat abstrak. Media penyampaiannya dapat ditemukan dalam laporan tahunan, piagam organisasi, atau pernyataan humas. Tujuannya adalah membangun citra dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan menyatakan bahwa kami berkomitmen menjadi pemimpin dalam industri yang paling ramah lingkungan dan menjunjung tinggi kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada sasaran real. Sasaran real adalah sasaran yang benar-benar dikejar oleh perusahaan dalam operasional sehari-hari. Fokusnya itu pada hasil nyata, seringkali bersifat angka, kuantitatif, dan sangat praktis. Cara mengetahuinya itu dengan sasaran ini tidak selalu tertulis di publik, melainkan hanya bisa dilihat melalui tindakan nyata dan alokasi sumber daya. Di mana perusahaan itu mengeluarkan uang dan tenaga, disitulah sasaran realnya itu berada. Tujuannya adalah keberlangsungan hidup perusahaan, probabilitas, dan penguasaan pasar. Contohnya seperti, meskipun di publik, perusahaan menyatakan peduli lingkungan, namun jika perusahaan tersebut memangkas anggaran pengolahan limbah demi memperbesar kapasitas produksi untuk mengejar untung, maka sasaran realnya adalah profitabilitas, bukan lingkungan. Selanjutnya ada jenis bidang pokok subjek yang dapat dijadikan sasaran organisasi. Yang pertama ada profitabilitas atau laba bersih, sasaran yang berfokus pada pencapaian keuntungan finansial sebagai tolak ukur kesehatan dan keberlangsungan perusahaan. Yang kedua ada posisi pasar, yaitu sasaran untuk membangun citra merek yang unggul agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat di mata konsumen. Yang ketiga ada produktivitas sesuai permintaan pasar, yaitu sasaran untuk mengelola efisiensi kerja dalam menghasilkan produk atau jasa yang jumlahnya selaras dengan kebutuhan pasar. Yang keempat ada kepemimpinan teknologi, yaitu sasaran untuk menguasai dan menerapkan inovasi teknologi terbaru guna mendukung operasional dan kualitas produk. Yang kelima ada pengembangan personil, yaitu sasaran yang berfokus pada peningkatan kualitas, kompetensi, dan kemampuan sumber daya manusia di dalam organisasi. Selanjutnya ada sasaran ketika penentuan sasaran. Yang pertama sasaran lingkungan, yaitu sasaran yang berkaitan dengan hubungan organisasi dengan lingkungan internal dan eksternal, seperti masyarakat, pemerintah, pesaing, dan kondisi ekonomi. Penetapan sasaran ini bertujuan agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, menjaga citra yang baik, serta menjalankan tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Yang kedua, sasaran output. Itu merupakan sasaran yang berfokus pada hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi dan biasanya bersifat kuantitatif serta mudah diukur. Sasaran ini penting karena menjadi indikator utama keberhasilan organisasi seperti peningkatan penjualan, laba, atau jumlah pelanggan dalam periode tertentu. Yang ketiga ada sasaran sistem, yaitu sasaran yang menekankan pada perbaikan proses dan mekanisme kerja di dalam organisasi, agar berjalan lebih efektif dan efisien. Sasaran ini mencakup pengembangan sistem kerja, koordinasi antar bagian, dan pemanfaatan teknologi guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keberlanjutan. Yang keempat ada sasaran produk, berkaitan dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi, baik dari segi kualitasnya, inovasi, maupun kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
Penetapan sasaran produk bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan agar organisasi mampu bertahan dan berkembang. Yang terakhir ada sasaran bagian. Itu adalah sasaran yang ditetapkan untuk setiap unit atau divisi dalam organisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Sasaran ini harus selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan agar setiap bagian dapat berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya ada pendekatan sebelum menentukan sasaran. Yang pertama ada pendekatan by objektif. Itu adalah pendekatan yang melibatkan semua anggota baik manajer maupun karyawan. Jadi setiap orang ikut menentukan tujuan yang ingin dicapai, bukan hanya dari atas atau pimpinan. Sasaran yang dibuat jelas dan spesifik, sehingga semua orang itu tahu apa yang harus dicapai. Kemudian, pencapaian sasaran itu akan diukur dan dievaluasi secara rutin. Keuntungannya, setiap orang merasa memiliki tanggung jawab dan termotivasi karena mereka ikut berkontribusi dalam menentukan tujuan. Yang kedua ada pendekatan tradisional, yaitu berbeda karena sasaran ditentukan hanya oleh pemimpin atau manajer senior. Karyawan biasanya tidak ikut serta dalam proses perumusan tujuan. Cara ini tuh lebih cepat dan sederhana, tapi seringkali membuat karyawan kurang termotivasi atau merasa tidak punya kontrol, karena mereka hanya mengikuti arahan tanpa ikut memutuskan sasaran. Selanjutnya ada pengelolaan berbagai sasaran yang saling berlawanan. Yang pertama, menerima performansi yang secukupnya. Dalam organisasi, tidak semua sasaran harus dicapai dengan sempurna, karena sumber daya terbatas dan konflik antar sasaran itu bisa terjadi. Menerima performansi yang secukupnya berarti organisasi itu menilai hasil yang dicapai cukup memadai tanpa memaksakan pencapaian maksimum pada semua sasaran, sehingga tetap menjaga keseimbangan antar tujuan dan menghindari tekanan berlebihan pada anggota. Yang kedua, perhatian bertahap. Organisasi harus memberikan fokus dan perhatian secara bertahap terhadap sasaran yang berbeda. Tidak semua sasaran itu dapat ditangani sekaligus, sehingga perhatian prioritas itu perlu diatur sesuai urgensi dan dampaknya. Dengan pendekatan bertahap, organisasi dapat memonitoring progres, menyesuaikan strategi, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Yang ketiga, preferensi sasaran. Setiap organisasi biasanya memiliki sasaran yang lebih penting dibanding yang lain. Preferensi sasaran membantu manajemen menentukan sasaran mana yang perlu didahulukan dan mana yang dapat ditunda atau disesuaikan. Hal ini tuh dapat memastikan sumber daya dan energi organisasi digunakan untuk hal yang paling strategis dan berdampak signifikan pada keberhasilan jangka panjangnya. Yang terakhir ada perubahan sasaran, yaitu sasaran organisasi tidak bersifat statis. Mereka dapat berubah seiring dengan kondisi internal maupun eksternal. Perubahan sasaran harus dikelola dengan fleksibel dan komunikatif, agar anggota organisasi dapat memahami prioritas baru dan tetap termotivasi untuk menyesuaikan pekerjaan mereka sesuai kebutuhan yang berkembang. Selanjutnya ada pihak-pihak yang menetapkan sasaran organisasi. Yang pertama ada pimpinan tunggal, yaitu sasaran pada organisasi besar seringkali dipengaruhi dari pandangan pimpinan yang paling berpengaruh. Walaupun secara resmi sasaran itu ditetapkan oleh beberapa orang yang merupakan kelompok pimpinan. Yang kedua ada koalisi, yaitu kerjasama sekelompok anggota pimpinan organisasi untuk mempunyai pandangan yang sama mengenai nilai-nilai yang seharusnya diikuti oleh organisasi yang juga selanjutnya menentukan tujuan atau sasaran yang akan dipilih. Selanjutnya ada kaitan antara visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Visi, misi, dan tujuan organisasi memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat membutuhkan satu sama lainnya. Korelasi ini dapat dilihat dari peran visi yang
manajerial lainnya mencerminkan alasan kuat tentang keberadaan suatu perusahaan. Misi merupakan pernyataan manajemen mengenai gambaran seluruh perusahaan, sedangkan tujuan merupakan pernyataan yang berhubungan dengan standar produksi, pasar, dan keuangan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dari ketiga instrumen ini akan menghasilkan suatu strategi perusahaan yang meliputi bauran produk, target pelanggan, metode produksi, dan berbagai keputusan-keputusan. Selanjutnya ada kesimpulan. Dokumen ini menjelaskan bahwa visi, misi, tujuan, dan strategi adalah panduan utama bagi organisasi. Visi berisi gambaran masa depan yang ingin dicapai. Misi menjelaskan kegiatan utama yang menjadi ciri khas organisasi. Tujuan adalah hasil yang ingin diperoleh, sedangkan strategi adalah cara untuk mencapainya. Penyusunannya perlu melibatkan pimpinan dan anggota, menggunakan bahasa yang jelas, serta menetapkan tujuan yang realistis, terukur, dan memotivasi. Semua unsur ini tuh saling berkaitan untuk menentukan arah dan keputusan organisasi. Sekian dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.